Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, kita akan bahas tentang kompresor kulkas. Oke, kalian pasti nggak asing dengan benda ini. Kita akan bahas ini namanya apa, fungsinya apa, cara kerjanya seperti apa. Kita belah dan kita lihat seperti apa cara kerjanya dari dalam langsung ya. Oke, semoga ini akan bermanfaat. Mari kita mulai dari definisinya ini dulu. Kalau anak teknik sudah nggak asing lagi dengan benda ini. Ini adalah kompresor, yaitu digunakan di kulkas ya. Ini fungsinya untuk memutar freon sehingga di sana bisa terjadi pendinginan, dan ini jantung dari mesin kulkas itu sendiri. Oke, kita akan buka seperti apa dalemannya, seperti apa cara bukanya dan cara kerjanya. Kalau teman-teman punya alat yang bagus, bisa dibuat di setting seperti ini ya. Jadi ini dipotong, alat potongnya dipasang tetap seperti ini sehingga tinggal memutar kompresornya. Maka ini akan mudah dalam proses pemotongannya. Tapi kalau kalian hanya sesekali saja ya, tidak harus membuat alat seperti ini, bisa dengan cara manual. Teman-teman bisa gunakan gerinda ya, gerinda potong seperti ini, kemudian dipotong perlahan-lahan di bagian lasnya itu. Tapi ya, ini harus diperhatikan bener-bener ya, ini tidak boleh terlalu dalam ya, jadi nggak boleh tembus, motongnya itu nggak boleh tembus, karena kalau tembus akan sangat fatal. Nanti kita lihat dalamnya kalau fatalnya seperti apa ya, fatalnya seperti apa, karena di dalamnya ada pipa, ada lilitan. Kalau tembus bener-bener fatal, bisa merusak komponen di dalamnya. Teman-teman bisa perhatikan, ini kan las-lasannya menjendul seperti ini, apa istilahnya ya, seperti ini. Nah, ini kalian memotongnya ini hanya lurus, ini kan begini ya kalau lurus. Nah, ini dalamnya itu hanya sedalam jendulan ini saja ya, terus masuk sedikit setebal ini pembungkus ini saja, jangan sampai tembus ya. Kalau sampai tembus ke dalam sangat bahaya, bisa menyebabkan kerusakan yang sangat fatal ya. Kalau udah putus pipanya, dan kalau pipa mungkin masih bisa dilas, tapi kalau sudah gulungannya sudah repot lagi ya. Nah, ini kata kuncinya, ini hanya boleh kedalamannya itu hanya lurus antara atas dan bawah ini ya, nggak boleh terlalu dalam. Nah, itu harus diperhatikan betul-betul. Lakukan terus dengan hati-hati ya, sampai memutar lengkap ya. Bisa gunakan battle seperti ini ya untuk membongkarnya, mencongkel atau obeng sampai terbuka seperti ini. Oke, bagian-bagian yang masih rapat dicongkel. Oke, sudah terbuka dan dalamannya seperti ini. Bisa dibayangkan kalau ini tadi motongnya terlalu dalam ya, jadi ini akan langsung bersentuhan dengan pipa di dalamnya. Jadi ini motongnya memang harus sangat berhati-hati. Ini juga pipa ya, pipa-pipa ini sangat dekat ya dengan bodi. Kalau terlalu dalam lagi bisa mengenai ini lilitan ini, jadi sangat fatal. Kemudian komponen di sini juga bisa berbahaya. Oke, cara kerjanya sekarang ya. Cara kerjanya, komponen ini akan butuh oli. Nanti di sini ada, saat ini dihidupkan maka akan ada bagian yang menghisap dan ada bagian yang meniup ya. Ya, nanti oli dimasukkan dulu lewat bagian yang menghisap ini, dia akan masuk ke mangkok sini ya, akan mengisi mangkok ini. Ini juga demikian juga freon dimasukkan dari sini, juga akan masuk ke ruangan ini.
Nah, maka setelah itu ini harus ditutup rapat ya, dilas. Jangan sampai ada kebocoran. Kalau kebocoran maka oli bisa rembes, freon pun bisa habis. Nah, saat bekerja ini kalian lihat ada piston kayak pistonnya sepeda motor ya. Ini saat ini berputar, jadi ini ada magnet ya di sekelilingnya ini, kumparan lilitan ya. Kalau dia kena listrik akan jadi magnet. Magnet itu digunakan untuk memutar motor rotor di tengah nih. Saat ini berputar dihubungkan dengan poros engkol nih ya. Poros engkol kayak sepeda motor. Ini berputar, tapi di sini akan maju mundur, maju mundur, maju dan seterusnya. Nah, maju mundurnya ini di sini ada ruangan. Kalau sepeda motor ya ruang bakar. Kalau ini ruang kompresi saja. Ya, di saat dia mundur, ini akan menghisap, freon akan masuk ke ruangan ini ya, masuk. Kemudian saat dia maju maka dia akan didorong, freon akan kedorong. Di sini ada klepnya kecil ya, klepnya kecil akan membuka dan menutup, didorong. Kemudian dia akan melalui pipa-pipa ini, ada dua, yang satu katup hisap, satu katup dorong. Nah, dia akan terdorong lalu lewat pipa-pipa ini keluar menuju kondenser, terus naik ke pipa kapiler dan ke evaporator, muter lagi, masuk lagi ke ruangan ini dan dipompa seterusnya dan seterusnya. Ini muter terus ya. Jadi freon akan dihisap lalu didorong dengan mekanisme ini. Ini kayak bener-bener kayak sepeda motor ya, kayak piston gitu. Nanti kalau di sini ini sampai ada kerak yang menutupi katup ya, kompresinya kurang, tenaganya kurang ya. Kalau di sini ada goresan karena kekurangan oli, ruang kompresi ini juga akan ngempos, daya dorongnya kurang ya, kayak sepeda motor persis. Cuman di sini nggak ada pembakaran. Coba kita lihat, dinyalakan. Nah, seperti ini teman. Dia akan terus berputar, memompa, menghisap. Nah, ini menghisap, tapi ini hanya angin saja ya, nggak ada freon yang didorong karena ini masih terbuka. Jadi ini sudah bekerja, hisapnya bekerja, dorongnya juga bekerja. Tapi di sini cuma angin doang karena di sekitar ini cuma angin yang dihisap dan didorong. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau ini udah oke, berfungsi dan oke, bisa dikembalikan lagi. Setelah diperiksa semuanya normal ya, tekanannya normal, putarannya normal. Biasanya kalau nggak normal itu bisa di bagian tengahnya ini oblak ya, putarannya nggak center, itu bisa bergesekan ya dengan pinggir-pinggirnya ini. Nah, itu juga bisa jadi masalah, maka itu perlu di setting, perlu dibetulkan. Kalau udah oke, dikembalikan lagi, dilas ulang lagi dan bisa digunakan. Jangan lupa olinya diisi, tapi nggak boleh penuh-penuh. Kalau oli ini kebanyakan biasanya antara 150 ya sampai 200-an ya. 150 sampai 200-an mililiter itu sudah cukup untuk yang tipe-tipe kulkas satu pintu seperti ini. Jangan lupa bahagia, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.